Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten kita kali ini ya. Ini ada berita yang ini buat gue tolol, dungu, parah gitu guys. Asli ini berita gue nggak masuk di akal gue gitu. Serius, kok bisa terjadi sama bangsa ini? Ini pejabatnya gimana? Pengelola negara ini gimana? Nih rakyat, ya Allah, kesian banget rakyat ya dipimpin sama orang-orang begini ya. Tapi rakyatnya mau sih ya, rasain aja, Nih, ada berita begini. Republik Indonesia, RI impor 2000 ton emas dari Australia, Singapura, ya, impor emas. Jadi Republik Indonesia impor emas. Kita baca dulu kenapa sampai gue bilang tolol ini, nanti kita jelasin, ya. Ini tolol banget gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi dari Detik Finance baru 16 Mei ya. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia melakukan impor ribuan ton logam mulia dan perhiasan permata pada periode Januari-April 2024. Impor itu diantaranya berasal dari Australia dan Singapura. Impor. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismantini menerangkan impor logam mulia dan perhiasan permata mulai menunjukkan peningkatan setelah sebelumnya dalam tren penurunan. Dari datanya, impor logam mulia dan perhiasan permata tercatat 599 ton pada Januari, 564 ton pada Februari, 239 ton Maret, dan 562 ton pada April 2024. Anjir, banyak tuh impornya. Padahal Indonesia lumbung emas. Jika dihitung secara kasar, maka total impor dari Januari hingga April sebanyak 2018 ton. Kenapa diizinkan impor? Kenapa dibiarkan impor? Ada cuan di situ sayang. Dari sisi nominal sebanyak 221 juta US dollar pada Januari, 172 juta US dollar pada Februari, 173 juta US dollar pada Maret dan April 2024, dan sebanyak 248 juta US dan pada Maret dan April 2024 sebanyak 240 juta US dollar. Impor logam mulia dan perhiasan atau permata ini pada April 2024 mencapai 562 ton atau senilai 248 juta US dollar, katanya dalam konferensi pers Rabu 15 Mei 2024. Keren ya? Banyak ya? Itu masuk ke pajak berapa, masuk ke bea cukai berapa, masuk ke pejabat-pejabat lain berapa. Rakyat, ya Allah. Sepanjang Januari hingga April 2024, impor tersebut paling banyak dari Australia dengan nilai 242,16 juta US dollar atau sebanyak 29,76 dari total impor. Kemudian disusul Hong Kong 184,39 juta US dollar, 22,66%, Swiss 130,58 juta
US dollar atau sekitar 16,05%. Singapura 91,07 juta US dollar atau 11,19%. Impor emas dari Singapura. Dari Singapura. Aduh. Catat ini ya, dari Singapura. Ini tolol banget gue. Nggak sampai di otak gue, nggak sampai ini. Jenius. Ya, gue mau bilang jenius ini memang benar-benar di luar nurul. Dan 165,39 juta US dollar dan lainnya 165,39 juta US dollar atau sekitar 20,33%. Dari Singapura tadi tuh hampir 12% ya, 11,19% dari itu. Ya. Impor logam mulia dan perhiasan atau permata sepanjang Januari sampai April 2024 utamanya berasal dari Australia dengan nilai 242,16 juta US dollar atau mencakup 29,76% dari total impor logam mulia dan perhiasan atau permata HS71. Dia mengatakan impor logam mulia dan perhiasan permata ini terbanyak berupa emas batangan yang belum ditempa. Dari sisi ekspor secara kumulatif yang banyak kita ekspor berupa perhiasan atau permata, sementara dari sisi impor terbanyak berupa emas batangan yang belum ditempa, ungkapnya. Di sisi lain dia mengatakan ekspor logam mulia dan perhiasan permata menunjukkan tren penguatan. Penguatan ini sejalan dengan peningkatan harga emas dan penguatan dolar Amerika Serikat. Seiring dengan peningkatan harga emas di pasar internasional pada awal 2024 dan juga penguatan mata uang dolar Amerika Serikat, volume ekspor logam mulia, perhiasan atau permata atau HS71 Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Ya, ngapain? Ya, kok bisa impor gitu dan dari itu dibilang tren meningkat. Iya, bagus lah. Nanti kita bahas kenapa ini di luar nurul. Jenius. Dan ini dibilang menguat ya. Aduh. Jika dilihat sepanjang Januari hingga April 2024, ekspor logam mulia dan perhiasan atau permata HS71 utamanya diekspor ke Swiss dengan nilai 700 juta US dollar atau mencakup 21,37% dari total ekspor logam mulia dan perhiasan atau permata atau HS71 tadi katanya. Ya, Indonesia juga melakukan ekspor, guys. Tapi kenapa gue bilang ini terlalu jenius di luar nurul? Ini kalau terjadi sama negara lain sih nggak apa-apa ya. Ini Indonesia sayang. Sementara di Indonesia terjadi begini. Harta karun di Solo Selatan seluas 28.840 hektar digarap bandit-bandit lokal dan Tiongkok menjarah kiloan emas sampai tak tersisa. Ini yang ketahuan ini di Solo Selatan, ada beritanya ini di haluan.com. Di Solo nih ya, di Solo kita baca dulu. Ya. Ini harta karun di Solo Selatan seluas 28.840 hektar menjadi incaran para pemburu harta karun dari lokal maupun negeri Tiongkok serta dari luar sumber. Berdasarkan pantau di lapangan sekitar 200-an meter dari jalan tanah, tampak 5 orang sedang beraktivitas. 1 orang memegang pipa, 1 mengais-ngais tanah timbunan. Terlihat ada 2 orang tampak duduk di tanah timbunan, berkeliling lubang-lubang, menganga, berair keruba, susu coklat. Ada 1 mesin biasa disebut dompeng. Begitulah pemandangan di lokasi tambang emas Jorong, Jujutan Nagari, Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solo Selatan, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat nih. Lihatlah, ini salah satu penambang mengeruk emas pakai dompeng, kata Medi, penduduk lokal yang mengantar saya. Tambang emas ini masuk konsesi PT Andalas Merapi Timber AMT, perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan HPH yang masih aktif sampai 2020. Loh, ini kok 2020? Sekarang ini beritanya 2024. Belakangan ternyata perusahaan sudah terhenti sejak 2012. Luas izin 28.840 hektar masuk kelompok hutan Batang Hari Hulu hingga Batang Sangir. Kami lalu melewati jembatan kayu dan menyeberang sungai. Sepanjang perjalanan tampak lubang-lubang menganga, bukit-bukit gundul sebagian berlubang. Rata-rata bukit gundul itu di sepadan sungai. Pada pinggir sungai puluhan alat berat menghancurkan daerah sekitar. Air sungai keruh kuning kecoklatan.
Perjalanan kami terhenti di lokasi cukup luas, banyak cekungan, 2 alat berat dan puluhan mesin dompeng untuk menambang emas. Terlihat puluhan manusia bak semut hitam dari ketinggian. Dulu ini sawmill, sewaktu PT AMT masih beroperasi, kata Darsal Putra, penduduk lokal yang ikut perjalanan ini. Tempat pengolahan kayu praktis menjadi lokasi tambang emas sejak AMT stop operasi pada 2012. Di punggung bukit terlihat bekas guratan alat berat untuk tambang emas ilegal. Kami melanjutkan perjalanan ke Pamung Besar, masuk hutan, keluar hutan, makin ke dalam tambang emas makin masif. Ratusan manusia terlihat menyemut di sepanjang aliran sungai. Banyak berarti. Banyak banget berarti guys ya. Ini Sumbar loh, Sumatera. Belum nih. Kita impor emas, sementara di Indonesia begini. Suara mesin alat berat berpadu dengan suara mesin dompeng mengalahkan deras aliran sungai. Sepadan sungai hancur, bukit-bukit dikeruk, air sungai berwarna kuning gelap. Di jalan tanah selebar 3 meter ini, mobil double gardan berseliweran dari plat nomor polisi, mobil dari berbagai kota di luar Padang seperti Medan, Palembang, Jambi, sampai Jakarta. Di bak belakang mobil terlihat puluhan jerigen minyak ukuran 50 liter. Nah tuh, jelas lah petugasnya tahu lah ini. Nggak mungkin nggak tahu guys. Tahu lah. Aktivitas besar ini. Bukan sembunyi-sembunyi. Narkoba yang di rumah sewaan aja ketahuan. Ini, waduh. Jika diperhatikan, mobil dari arah hutan jerigen minyak kosong. Mobil dari arah luar menuju hutan jerigen minyak tampak terisi. Ya iyalah. Bagus nih buat suplai minyak di sana. Keterangan penduduk lokal, jerigen-jerigen ini berisi bahan bakar minyak BBM untuk tambang emas. Ia dibeli dari SPBU seputaran Solok Selatan guna mengisi bahan bakar alat tambang. Di Pamung Besar, ratusan alat berat berbunyi saut menyaut di sepanjang bantaran sungai. Ini Pamung Besar, lihatlah para penambang itu, ucap Darsal. Ratusan manusia berjibaku di sepanjang aliran sungai. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok alat berat, mesin dompeng, dan kelompok pakai dulang. Peralatan tradisional, ya pakai dulang itu ya, yang begini-begini itu ya. Di pondok tanpa terpal di bibir bukit, pria ini menaruh tas sandang. Dia mengeluarkan beberapa perkakas memasak, dihidupkan lalu meletakkan periuk kecil diisi air mineral. Doni, begitu nama pria 32 tahun ini, baru datang dari Karang Putih Sangir. Dia hendak nambang di Pamung Besar. Pekerjaan ini sudah dilakoni 6 tahun belakangan. Tak terhitung sungai di Solok Selatan dia datangi untuk berburu emas seperti sungai Batanghari, Batanghandi, Batang Bangku, Pamung Besar, dan Pamung Kecil. Dari sekian banyak katanya terbesar dan paling banyak penambang di Batanghari. Indonesia ini kaya guys, kaya kalau diolah bener, pemerintahnya bener, ya bukan malah impor emas. Seluruh rakyat kaya, serius. Lanjut ya nih. Di Batanghari katanya ratusan alat berat beroperasi sepanjang aliran sungai. Ribuan manusia menyemut dari segala penjuru negeri, termasuk dari Tiongkok. Berbagai metode dipakai menambang, mulai menjahe, mendulang, mendompeng, mesin PK, pakai kapal, dan alat berat. Berkilo-kilogram emas keluar setiap hari dari sana. Udah berapa ton itu kalau dari udah 6 tahun? Udah berapa ton itu? Hah? Gila nih, gila. Gila. Berkilo-kilogram emas keluar dari sana setiap hari dari sana. Sepengetahuan Doni tidak ada penangkapan, paling razia sekali-sekali, itu pun kerap bocor. Sebelum polisi datang, para penambang sudah tahu dari informan. Saat kabar datang, para penambang bergegas pulang. Alat berat disembunyikan ke dalam hutan. Alat berat bisa menyelamatkan diri sendiri jika pasaran panas. Alat berat masuk ke hutan digali lubang besar, setelah itu masuklah alat berat ke lubang yang bagian atas ditutup terpal. Tak satu pun bisa menemukan alat berat itu katanya. Canggih juga. Tapi ini bingung gue. Ada di Sungai Batanghari penambang tak hanya dari lokal melainkan luar Sumbar, bahkan dari Tiongkok. Rata-rata pekerja ilegal Tiongkok didatangkan perusahaan-perusahaan tambang untuk membantu proses produksi, mulai meneliti bebatuan, ahli geologi, mencari tahu kandungan emas, hingga pengawas proyek. Wah, ini proyek besar guys.
Hah? Udah lah, ini beritanya itu dari Harian Haluan ya guys ya. Panjang ini beritanya. Lihat ya, Indonesia impor emas batangan paling banyak, sementara emas lokalnya begini. Ini baru di Sumbar. Kemarin kita lihat tuh ada berita begini kan. Nah, bukan main, WNA Cina penambang ilegal keruk emas di Kalimantan pakai alat berat. Pakai alat berat di Kalimantan. Ini Sumbar, ya, Sumbar, Kalimantan. Hah? Papua gimana? Hah? Ini sampai ada videonya. Tambang emas RI digasak warga Cina. Tambang emas RI digasak warga Cina. Bumi bolong 1.600 meter. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) bersama dengan Korwas PPNS Baris Krim Polri membeberkan adanya aktivitas penambangan ilegal tambang bawah tanah di Ketapang, Kalimantan Barat. Pertambangan emas ilegal itu dilakukan oleh WNA asal Cina, kelompok dan komplotannya hingga mencapai lubang panjang 1.648,3 meter. Modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin. Jadi udah tahu guys, kenapa gue bilang di luar Nurul. Indonesia impor emas sampai 2.000 ton, sementara tambang emas kita begini. Dan ada yang lebih lucu ya guys ya. Catat ya, tadi ada garis bawah ya, kita impor emas dari Singapura. Padahal Singapura itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Kurang jenius apa ini? Nah, kurang jenius apa? Kurang jenius apa ini? Gimana ini? Masuk di akal kalian? Dah gitu aja. Gue nggak habis pikir, ini baru emas. Indonesia ini kaya, tapi ya pengelolaannya begini. Ya jangan harap udah gitu mau keberlanjutan. Ya sudah, rasain dah. Insyaallah kita akan aja dengan apa yang kita punya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhawal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolol nggak sih yang begini? Ini tolol apa jenius sih yang begini?